Selamat datang kembali di seri kuliah daring Fisika Dasar 1. Kali ini kita akan membahas topik baru, yaitu mengenai dinamika. Topik ini akan dibagi menjadi beberapa bagian dalam 2 pertemuan. Pada bagian pertama ini kita akan membahas mengenai hukum-hukum Newton tentang gerak. Oke, kita akan mulai. Jadi mari kita lihat dulu sebuah ilustrasi seperti berikut. Ada sebuah balok, benda yang sedang dalam kondisi diam di atas permukaan lantai yang datar. Misalkan kita amati bahwa balok ini mengalami gerak seperti berikut. Jadi balok tadi awalnya berada dalam kondisi diam, yaitu kecepatannya 0, kemudian dia bergerak, kecepatannya menjadi tidak 0. Di sini saya ambil kecepatannya itu positif karena bergerak ke arah sumbu X positif kanan. Kemudian dia berhenti dan kembali ke kondisi diam, kecepatannya 0. Nah, artinya adalah balok ini mengalami perubahan kondisi gerak. Nah, dalam dinamika kita bertujuan untuk mencari atau memahami, menganalisis apa sih penyebab dari perubahan kondisi gerak benda ini. Nah, kita kembali ke ilustrasi di atas. Tadi awalnya balok berada dalam posisi ini, dalam keadaan diam. Kira-kira apa yang bisa kita lakukan untuk membuat balok bergerak? Paling sederhana adalah kita beri dorongan seperti berikut. Jadi kita dorong baloknya sehingga dia bergerak. Namun kemudian di posisi lain di sini baloknya teramati dia berhenti. Kembali ke kondisi diam. Kira-kira ada apa di sini? Secara sederhana kita bisa menyebutkan bahwa ada kontak antara balok dengan permukaan lantai, dan di sini kita lihat bahwa kemungkinan lantainya kasar sehingga balok bisa berhenti. Berarti di sini ada sesuatu, yaitu ada gesekan yang terjadi antara balok dengan permukaan lantai. Nah, di sini ada dua perlakuan, ada dorongan, ada gesekan. Dorongan tadi yang kita berikan pada balok di awal itu merupakan sebuah gaya, yaitu gaya dorong. Dan gesekan yang terjadi, yang dialami oleh balok akibat kontak dengan lantai ini, itu juga merupakan gaya, yaitu gaya gesek. Nah, jadi dari sini kita bisa menyimpulkan secara sederhana bahwa penyebab dari adanya perubahan kondisi gerak benda itu adalah gaya. Yang kita simbolkan dengan huruf F, dan dia merupakan sebuah besaran vektor. Jadi di sini kita bisa menyimpulkan di awal bahwa gaya menyebabkan perubahan kecepatan baik besar maupun arahnya. Nah, maka nanti hal ini akan berkaitan dengan kecepatan. Kita tahu bahwa kecepatan merupakan perubahan kecepatan terhadap waktu. Nah, kaitan antara gaya dan percepatan ini akan kita bahas dalam hukum Newton tentang gerak. Oke, sekarang kita akan bahas mengenai hukum pertama Newton. Ya. Kita mulai dengan pertanyaan seperti berikut. Bagaimana jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda? Atau total gayanya sama dengan 0. Maka dengan mudah kita bisa mengatakan bahwa jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda yang awalnya diam, kecepatan awalnya 0, akan tetap diam. Kecepatan akhirnya juga 0. Ya, jelas ya. Ada balok di atas meja misalkan, tidak Anda dorong, tidak Anda tarik, tidak ada gangguan dari manapun, maka baloknya tetap diam. Yang kedua, bisa saja ada benda yang awalnya sedang bergerak dengan kecepatan tertentu, maka kalau tidak ada gaya yang bekerja pada benda itu, dia akan tetap bergerak dengan kecepatan tersebut. Ya,
Jadi misalkan ada benda bergerak, selama tidak ada gaya untuk menghentikannya ya, benda itu akan terus bergerak. Jadi kita bisa menarik kesimpulan awal dari dua hal tersebut bahwa jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda, ya, maka benda itu tidak akan mengalami perubahan kecepatan. Di sini ada tanda bintang. Ada syaratnya, yaitu kasus ini hanya berlaku pada kerangka yang inersia. Maksudnya apa? Kita geser sedikit ke gambar berikut. Ini adalah, bayangkan ada mobil yang sedang melaju dan Anda berada di kursi penumpangnya. Suatu ketika sedang melaju, supir menginjak pedal gas tiba-tiba. Apa yang Anda rasakan? Pasti Anda akan mengalami suatu hal, yaitu tubuh Anda akan tersentak ke arah belakang, tepat saat supir itu menginjak pedal gas tiba-tiba. Sama halnya ketika misalkan supir tersebut menginjak pedal rem tiba-tiba. Apa yang terjadi pada Anda? Tubuh Anda akan tersentak tiba-tiba ke arah depan. Nah, di sini Anda bayangkan Anda sedang duduk tenang, tiba-tiba tubuh Anda terdorong ke belakang atau terdorong ke depan tanpa ada siapapun yang mendorong Anda atau menarik Anda. Nah, di sini terlihat ya, tidak sesuai dengan kondisi tadi kan. Tadi disebutkan bahwa kalau tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda tidak akan mengalami perubahan kecepatan. Tapi tubuh Anda tadi, walaupun tidak ada gaya yang bekerja pada Anda, tidak ada yang tarik Anda, tidak ada yang mendorong Anda, tapi tubuh Anda mengalami perubahan kecepatan. Yang awalnya duduknya tenang, tiba-tiba menjadi tersentak depan belakang. Nah, mengapa ini bisa terjadi? Karena kita berada di mobil, yaitu di sebuah kerangka yang non-inersia. Apa itu kerangka non-inersia? Itu adalah kerangka yang bergerak dipercepat. Ya. Oleh karena itu, pada kerangka non-inersia ini ada yang disebut sebagai gaya fiktif. Jadi, seolah-olah ada gaya yang membuat Anda bisa berubah kecepatannya, padahal itu tidak ada. Nah, kita kembali. Itulah mengapa hukum 1 Newton nanti itu yang berkaitan dengan hal tadi ini ya, bahwa jika tidak ada gaya yang bekerja pada benda, maka benda itu tidak akan mengalami perubahan kecepatan, hanya berlaku pada kerangka yang inersia, yaitu kerangka yang diam ataupun kerangka yang bergerak dengan kecepatan konstan. Jadi bumi ini, sistem bumi kita anggap sebagai kerangka yang inersia. Nah, maka secara umum hukum 1 Newton dapat saya tuliskan sebagai berikut. Jadi dalam kerangka yang inersia, jika gaya total yang bekerja pada suatu benda sama dengan 0, maka benda tersebut akan selalu diam atau selalu bergerak dengan kecepatan tetap. Ya. Jadi jika sigma F sama dengan 0, maka perubahan kecepatannya juga sama dengan 0. Sekarang kita beralih pada hukum kedua Newton. Misalkan terdapat sebuah balok bermasa M yang berada di atas sebuah lantai. Misalkan balok tersebut kita beri gaya dorong sebesar F, maka dia akan mengalami perubahan gerak seperti berikut. Nah, sekarang balok yang sama saya simpan di kondisi awal tadi, kemudian sekarang saya beri gaya yang besar gayanya 2 kali lipat dari gaya awal tadi. Kira-kira apa yang terjadi? Kalau saya beri gaya yang 2 kali lipat, oh ternyata balok tersebut bergerak lebih cepat dibandingkan sebelumnya. Artinya di sini kita bisa melihat bahwa untuk massa yang tetap, M-nya tidak berubah, semakin besar gaya, maka percepatannya semakin besar. Yang pertama. Yang kedua adalah
saya ubah masanya menjadi 2 kali massa semula, namun saya beri dorongan dengan gaya yang sama dengan gaya paling awal, yaitu sebesar F. Saya beri dorongan, apa yang terjadi? Ternyata lebih lambat dibandingkan sebelum-sebelumnya. Berarti di sini kita lihat untuk gaya yang tetap, F-nya tidak berubah ya, maka semakin besar massanya, percepatan semakin kecil. Nah, dua hal ini kita tuliskan dalam bentuk matematis seperti berikut. Jadi, A, percepatan itu sebanding dengan total gaya yang bekerja pada benda, sedangkan percepatan juga dia berbanding terbalik dengan massa bendanya. Jika dua hal ini kita gabung menjadi satu, maka kita dapat menuliskan hukum kedua Newton, yaitu A sebanding dengan total gaya yang bekerja pada benda dan berbanding terbalik dengan massa bendanya. Atau M-nya saya pindahkan ke ruas sebelahnya sehingga kita akan melihat sebuah persamaan hukum dua Newton yang telah kita kenal selama ini, yaitu total gaya yang bekerja pada suatu benda sama dengan massa dikalikan percepatannya. Nah, ini adalah persamaan dari hukum kedua Newton yang memperlihatkan kaitan atau hubungan antara gaya dengan percepatan, sesuai apa yang kita bahas di awal tadi. Oke, ini adalah hukum Newton yang telah kita peroleh sebelumnya. Nah, komponen dari bagian suku di kiri, yaitu sigma F, sini itu merupakan resultan gaya. Jadi, dia adalah penjumlahan dari seluruh gaya yang bekerja pada benda. Nah, di sini karena F dan A itu merupakan vektor, maka jika sistem atau benda yang kita tinjau itu berada dalam ruang 3 dimensi, maka kita bisa pecah persamaan dari hukum Newton ini dalam setiap sumbunya ya, yaitu pada sumbu X, sumbu Y, dan sumbu Z. Sebagai contoh, kita tinjau pas berikut. Pada sebuah koordinat kartesian X, Y, ada sebuah benda bermassa M yang diberi dua buah gaya F1 seperti berikut dengan arah berikut dan F2 seperti ini dengan arah theta terhadap sumbu mendatar. Nah, untuk menganalisa atau ingin mencari berapa percepatan dari benda M, maka kita perlu memanfaatkan hukum 2 Newton ini. Namun ingat, kita harus menguraikan gaya-gaya yang tidak menempel di sumbu X maupun sumbu Y. F1 kita lihat di sini, dia sudah berada di sumbu X, sedangkan F2 dia tidak di sumbu X, dan di sumbu Y, sehingga perlu kita proyeksikan seperti biasa. Nah, di sini kita proyeksikan terhadap sumbu X, kita peroleh F2X, komponen F2 dalam arah X. Karena dia ke kiri, maka dia negatif tandanya. Kemudian pada arah sumbu Y, kita proyeksikan, kita dapatkan komponen F2 dalam sumbu Y. Karena dia arahnya ke sumbu Y positif, ke atas, maka dia positif nilainya. Setelah kita memperoleh gaya-gaya dalam setiap sumbunya, kita bisa menggunakan hukum 2 Newton pada tiap sumbunya. Pada sumbu X dan pada sumbu Y. Pada sumbu X kita lihat di sini ada dua gaya, ada F1 ke sebelah kanan dan F2X ke sebelah kiri. Maka total gaya yang bekerja pada benda M di sumbu X adalah F1 pada arah kanan ditambah F2X pada arah kiri. Karena F2X-nya ke arah kiri, maka dia negatif nilainya. Jadi F1 dikurangin F2X. Sama dengan massa dikali percepatan dalam arah X. Ya, F2X, ini kita tahu bahwa Anda harus sudah terlatih bahwa F2X ini, karena dia mengapit dengan tetanya, maka F2X bernilai F2 cosinus theta. Sedangkan dalam arah Y, kita lihat sini hanya ada satu gaya, yaitu F2Y. Berarti kita masukkan F2Y ya. Dia positif di sini, tandanya positif.
sama dengan massa dikalikan percepatan dalam arah Y. Sehingga F2Y kita tuliskan dalam bentuk hubungan dengan theta, jadi F2 sinus theta sama dengan MAY. Anda bisa masukkan nilai F1, F2, theta, dan M sehingga bisa memperoleh berapa nilai AX dan nilai AY. Jadi nanti jika ingin tahu berapa percepatan benda, maka tuliskan dalam bentuk vektor yaitu AX dalam arah I tambah AY dalam arah J. Topi ya. Atau jika ingin mencari berapa besar percepatannya, kita gunakan teorema Pitagorasnya ya. Berarti besar percepatan sama dengan akar dari percepatan dalam sumbu X kuadrat tambah percepatan dalam sumbu Y kuadrat. Nah, demikianlah sedikit contoh mengenai pemanfaatan atau penggunaan hukum Newton untuk menganalisis gerak sebuah benda. Oke, sekarang kita beralih pada hukum ketiga Newton. Kita tinjau kasus berikut ya. Seorang berada di atas skateboard sambil memegang bola. Kemudian orang tersebut akan melempar bola ke arah kiri. Kira-kira apa yang terjadi? Kita lihat di sini ya. Tepat ketika orang tersebut melempar bola ke arah kiri, maka dia juga akan dalam tanda kutip terlempar ke sebelah kanan. Seperti berikut. Jadi di sini kita lihat bahwa orang dan bola sama-sama bergerak dalam arah yang berlawanan. Sekarang mari kita tinjau lebih dekat kasus tadi ya. Di sini kita lihat bahwa ada dua benda yang kita amati ya, yaitu pertama bola, yang kedua adalah orang. Orang ini melempar bola ke sebelah kiri. Artinya dia memberikan gaya dorongan pada bola ke sebelah kiri seperti berikut. Jadi ini adalah gaya dari orang terhadap bola. Digambarkan dengan panah berwarna biru ke sebelah kiri. Nah, ternyata dalam kenyataannya bola pun memberikan gaya dorongan pada orang tersebut. Itulah mengapa orang tadi bisa terdorong ke sebelah kanan. Jadi gaya dari bola terhadap orang ini ada dan saya gambarkan dengan panah berwarna merah ke sebelah kanan. Nah, dua gaya ini, gaya dari orang terhadap bola dan gaya dari bola terhadap orang, merupakan sebuah pasangan gaya yang satunya disebut sebagai F aksi atau gaya aksi, satu lagi kita sebut sebagai gaya reaksi. Nah, hukum 3 Newton ini menyatakan mengenai pasangan gaya aksi reaksi. Jadi yang namanya gaya itu memiliki pasangannya. Nah, seperti apa sih gaya itu? Misalkan ada dua buah gaya, dia bisa disebut sebagai pasangan gaya aksi reaksi itu apa syaratnya? Di sini ada 3. Yang pertama adalah, syarat pertama dari pasangan gaya aksi reaksi adalah besar kedua gayanya sama. Jadi, F aksi F reaksi, jika F aksinya misalkan 10 Newton besarnya, maka F reaksinya pun sama 10 Newton. Harus persis sama. Yang kedua adalah arah kedua gayanya berlawanan. Jadi di sini F aksi sama dengan minus F reaksi ya. Kalau F aksi di sini ke sebelah kiri, maka F reaksinya harus ke sebelah kanan. Kalau F aksi misalkan ke atas, maka F reaksinya harus ke bawah. Seperti itu ya, berlawanan. Yang ketiga adalah masing-masing benda itu bekerja pada dua benda yang berbeda. Maksudnya adalah dua benda yang sedang berinteraksi. Jadi di sini ada interaksi antara bola dengan orang. Maka satu gayanya, F aksi itu bekerja pada bola, F reaksinya bekerja pada orang. Jadi tidak boleh misalkan gaya aksi reaksi bekerja pada satu benda yang sama. Itu berarti bukan aksi reaksi ya. Di sini hukum 3 Newton itu membahas mengenai pasangan gaya aksi reaksi. Dalam kehidupan sehari-hari banyak contoh pasangan gaya aksi reaksi yang fenomenanya kita manfaatkan dalam teknologi maupun dalam aktivitas yang kita lakukan sehari-hari. Ya.
Sebagai contoh, Anda bisa mencari di berbagai literatur. Ya, demikianlah pembahasan dan diskusi dari bagian pertama mengenai hukum Newton tentang gerak. Kita bisa lanjut, jumpa lagi di video selanjutnya. Terima kasih.